Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah Sutanti, NIM 2017-310-320, dan rekan saya Chandra Wulandari Pratama, NIM 2017-310-314. Di sini kami akan menjelaskan analisis fundamental dan analisis teknikal pada perusahaan yang pertama Unilever, kedua Telkom Indonesia, ketiga Indofood, dan yang keempat Astra Internasional. Analisis fundamental adalah analisis yang menggabungkan analisis ekonomi, industri, dan perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai harga wajar saham dan memproyeksi nilainya di masa yang akan datang. Untuk konteks ekonomi, dia lebih fokus pada data untuk menilai pertumbuhan pada saat ini dan masa datang. Kemudian untuk tingkat industri, dia lebih fokus terhadap kekuatan permintaan dan penawaran produk yang ditawarkan. Untuk tingkat perusahaan, dia lebih fokus pada data keuangan, manajemen, konsep bisnis, dan persaingan. Nah, alasan kita memilih PT Unilever Indonesia dan PT Telekomunikasi Indonesia, yang pertama yaitu PT Unilever Indonesia itu termasuk dalam tipe defensif industri. Yang kedua, laba perusahaan pada PT Unilever itu cenderung mengalami kenaikan. Kemudian, harga saham di pasar modal cenderung mengalami undervalue. Selanjutnya, produk yang termasuk kebutuhan primer pada masyarakat. Dan yang terakhir, PT Unilever termasuk dalam saham blue chip. Kemudian untuk PT Telekomunikasi Indonesia, dia termasuk dalam saham blue chip. Kemudian memiliki pendapatan stabil serta dapat memberi dividen secara reguler. Kemudian berkembang pesatnya di bidang digitalisasi. Kemudian ada jenis-jenis analisis fundamental. Jenis-jenis analisis fundamental ini memiliki 6 jenis. Yang pertama yaitu earning per share atau bisa disingkat EPS. Yang kedua, price to earning ratio atau PER. Yang ketiga, EPS growth rate. Yang keempat, price to earning ratio, growth ratio. Kelima, dividend per share atau DPS. Yang keenam, dividend yield dan cover. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menghitung earning per share dalam analisis fundamental pada Unilever Indonesia. Yang pertama yaitu rumusnya yang pertama OPAT dibagi rata-rata jumlah saham. Jadi untuk tahun 2018 pada Unilever Indonesia sebanyak 1.190 dan 2019 969 mengalami penurunan pada perbandingan tahun tersebut. Kemudian dibandingkan pada PT Telekomunikasi Indonesia, dia lebih mengalami kenaikan seperti itu. Untuk selanjutnya price to earning ratio. Cara menghitungnya yaitu harga pasar saham sekarang dibagi laba per lembar saham. Jadi pada tahun 2018 pada Unilever Indonesia mengalami peningkatan menjadi 8,8 kali. Nah, pada PT Telekomunikasi Indonesia juga mengalami peningkatan seperti itu. Untuk selanjutnya, cara menghitung price to earning share growth yaitu EPS sekarang dibagi EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi 100%. Pada Unilever Indonesia dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Nah, untuk PT Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2018 ke 2019 juga mengalami penurunan. Seperti itu. Untuk selanjutnya,
Cara perhitungan per grow ratio yaitu perhitungan per dibagi EPS grow. Jadi pada Unilever Indonesia tahun 2018 sampai 2019 dia mengalami penurunan, dan pada PT Telekomunikasi Indonesia dia mengalami peningkatan seperti itu. Untuk selanjutnya dividen per share, cara menghitungnya yaitu dividen tunai yang dibayarkan dibagi sama rata-rata jumlah lembar saham yang beredar. Jadi pada tahun 2018 ke 2019 dia mengalami peningkatan sebanyak 30 menjadi 120. Nah, untuk PT Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2018 ke 2019 dia mengalami penurunan sebanyak 4 kali. 4 kali ya. Untuk selanjutnya dividen yield and cover, cara menghitungnya yaitu dividen per saham atau tahunan dibagi harga pasar saham sekarang. Jadi pada Unilever Indonesia dari tahun 2018 ke 2019 dia mengalami peningkatan. Dan di PT Telekomunikasi Indonesia dia juga mengalami peningkatan sebanyak 1%. Selanjutnya dividen cover. Pada dividen cover ini rumusnya yaitu laba per saham dibagi dividen per saham. Nah, pada Unilever Indonesia di tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebanyak 5 kali. Pada PT Telekomunikasi Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 1000 kali. Seperti itu. Nah, dari hasil cek kekuatan finansial bisa kita lihat bahwa hasil negatifnya sama antara perusahaan PT Unilever dengan PT Telekomunikasi Indonesia, yang berarti bahwa keduanya kurang layak untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa penjelasan RTI bisnis. Oke, baik. Saya akan lanjut menjelaskan analisis teknikal. Nah, analisis teknikal sendiri yaitu suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Nah, analisis teknikal memprediksi harga saham di masa mendatang dengan menggunakan data perdagangan. Analisis teknikal sendiri melihat tren dan pola dalam data pasar historis yang mengindikasikan pergerakan harga di masa yang akan datang. Oh ya, saya menjelaskan analisis teknikal ini dengan perusahaan PT Indofood dan PT Astra Internasional. Next. Oke, di analisis teknikal ada prinsip-prinsip dasar. Ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu jika harga naik dalam kenaikan volume, maka harga berikut akan cenderung naik. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu jika harga naik dibarengi dengan penurunan volume, maka harga berikutnya akan konsolidasi dan cenderung turun. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu jika harga turun dibarengi dengan kenaikan volume, maka harga berikutnya akan cenderung semakin turun. Prinsip keempat yaitu jika harga turun dibarengi dengan penurunan volume, maka harga berikutnya akan konsolidasi dan cenderung naik. Oke, next. Alasan saya kenapa milih PT Indofood, TBK, dan PT Astra Internasional
Untuk PT Indofood sendiri yaitu termasuk dalam tipe defensif industri. Di PT Indofood memiliki grafik yang terus meningkat dan tidak mengalami penurunan. Dan juga dilihat dari Movers Gain, perusahaan tersebut termasuk dalam daftar perusahaan yang memiliki persentase dan potensi keuntungan yang sangat tinggi. Nah, sedangkan di PT Astra Internasional, PT ini dapat mempertahankan pasar sahamnya. Dan juga laba bersih PT Astra Internasional tertinggi pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir. Secara tahunan, pertumbuhan segmen bisnis otomotif relatif stagnan. Maka dari itu, saya memilih PT Indofood dan PT Astra Internasional. Next. Di sini ada dua jenis indikator analisis teknikal. Yang pertama yaitu lagging indikator. Lagging indikator ini yaitu indikator yang sifatnya sangat lambat. Sedangkan yang kedua yaitu ada leading indikator. Leading indikator ini yaitu indikator yang sifatnya lebih cepat. Nah, lagging indikator ada dua macam. Yang pertama yaitu Bollinger Band, yang kedua yaitu MA envelope. Sedangkan leading indikator ada tiga macam. Yang pertama yaitu MACD atau Moving Average Coverage Difference. Yang kedua yaitu RSI atau Relative Strength Index. Yang ketiga yaitu Stochastic Oscillator. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan grafik PT Indofood dan PT Astra Internasional dengan indikator lagging Bollinger Band. Nah, kalian bisa melihat di dalam grafik ini ada lingkaran merah dan lingkaran biru. Nah, lingkaran biru ini merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Pada PT Indofood, sinyal beli terjadi pada tanggal 21 Oktober dengan harga 7.425. Sedangkan pada PT Astra Internasional, itu sinyal beli terjadi pada tanggal 4 sampai 11 September dengan harga 7.706. Sedangkan pada lingkaran merah itu merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Nah, pada PT Indofood, sinyal jual terjadi pada tanggal 12 Agustus dengan harga 7.172. Sedangkan pada PT Astra Internasional, sinyal jual terjadi pada tanggal 16 Oktober dengan harga 8.381. Next. Oke, di sini masih tetap indikatornya yaitu lagging indikator, namun beda macam. Di sini ada MA envelope. Masih sama dengan PT Indofood dan PT Astra Internasional. Tadi hampir sama, di dalam grafik juga ada lingkaran merah dan lingkaran biru. Di PT Indofood, sinyal beli terjadi pada tanggal 16 November dengan harga 5.200, sedangkan di PT Astra Internasional terjadi sinyal beli pada tanggal 30 Maret sampai 5 April dengan harga 3.920. Sedangkan pada sinyal jual, PT Indofood terjadi pada tanggal 9 sampai 5 Februari dengan harga 6.663, sedangkan di PT Astra Internasional terjadinya sinyal beli pada tanggal 8 hingga 15 Juni dengan harga 4.900. Next. Ini saya menjelaskan dengan beda indikator. Tadi kan lagging, sekarang leading. Di leading indikator ini saya menjelaskan tentang MACD atau Moving Average Coverage Divergence PT Indofood dan PT Astra Internasional. Nah, bisa kalian lihat di sini ada dua lingkaran, ada lingkaran kuning dan juga lingkaran merah. Nah, lingkaran kuning ini merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Nah, di dalam grafik ini PT Indofood terjadi sinyal beli pada tanggal 27 Mei dengan harga 6.443. Sedangkan di PT Astra Internasional terjadi pada tanggal 2 April dengan harga 7.398. Dan juga terjadi pembelian pada tanggal 9 Juli. Sedangkan pada lingkaran merah, sinyal ini termasuk sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Nah, pada PT Indofood, sinyal jual terjadi pada tanggal 9 September dengan harga 7.916. Sedangkan
pada PT Astra Internasional, sinyal jual terjadi pada tanggal 5 Februari dengan harga 8.571. Next. Oke, ini ada leading indikator dengan RSI, Relative Strength Index. Di dalam grafik ada dua lingkaran, yaitu lingkaran merah dan juga lingkaran biru. Hampir sama seperti sebelumnya, yaitu lingkaran merah, yaitu simbolnya sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah 30%. Di dalam grafik ini, PT Indofood terjadi sinyal beli pada tanggal 2 Maret dengan harga 6.667 dan juga ada sinyal beli pada tanggal 17 Maret sampai 24 Maret. Nah, pada PT Astra Internasional terjadi sinyal beli pada tanggal 20 Mei dengan harga 6.808 dan juga ada sinyal beli juga pada tanggal 25 Februari. Sedangkan lingkaran biru itu adalah simbol sinyal jual terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas 70%. Nah, di PT Indofood ini sinyal jual terjadi pada tanggal 13 Januari dengan harga 8.000. Sedangkan di PT Astra Internasional terjadi sinyal jual pada tanggal 3 Desember dengan harga 8.362. Next. Yang terakhir ada leading indicator Stochastic Oscillator. Nah, di dalam grafik ini ada dua lingkaran, ada lingkaran kuning dan juga lingkaran merah. Nah, di lingkaran kuning ini melambangkan sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah 20%. Nah, di PT Indofood ini terjadi sinyal beli pada tanggal 20 Mei dengan harga 6.075 dan juga pada tanggal 15 Juli dan 1 April. Sedangkan di PT Astra Internasional terjadi sinyal beli pada tanggal 11 Februari dengan harga 7.666. Sedangkan lingkaran merah itu mempunyai simbol yaitu sinyal jual terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas 80%. Nah, pada PT Indofood ini terjadi sinyal jual pada tanggal 24 Juni dengan harga 7.088 dan juga terjadi sinyal jual pada tanggal 9 September. Sedangkan di PT Astra Internasional terjadi sinyal jual pada tanggal 12 November dengan harga 7.813 dan juga terjadi sinyal jual lagi pada tanggal 26 November dan 15 April. Next. Di sini ada portofolio RTI saya. Di sini saya punya saham, yaitu ada saham Indofood, saham Telkom, dan juga saham Astra Internasional. Nah, kalian bisa lihat di saham Indofood saya kemungkinan mengalami kerugian sebesar 2,3%, sedangkan di saham Telkom saya mengalami keuntungan sebesar 1,28% dan di saham Astra Internasional saya mengalami 33,88% keuntungan. Next. Di sini ada buy and sell di RTI saya. Saya udah pernah membeli saham Indofood, Telkom, Astra Internasional, dan juga saya udah pernah coba menjual saham Telkom. Gitu. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan.